Sementara itu, Denpasar mulai Jumat 4 Februari 2022 menerapkan pembelajaran daring kembali pada siswa PAUD hingga SMP. Keputusan ini diambil menyusul cukup banyaknya siswa yang terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka digelar 100% sejak awal Januari 2022. Selain memutuskan penghentian PTM, Denpasar menurut Wakil Wali Kota IKD Agus Arya Wibowo didampingi Sekda Kota Denpasar Ide Bagus Alit Wiredana akan menutup kembali fasilitas publik. Mulai dari lapangan Puputan I Gusti Ngurah Made Agung, lapangan Lumintang, Taman Kota Lumintang, dan Taman Janggan ditutup sampai kondisi penyebaran COVID-19 di Kota Denpasar terkendali. Di samping itu, lanjut Arya Wibowo, Denpasar akan mengoptimalisasi isolasi terpusat. Diputuskan, kasus konfirmasi positif baru diarahkan untuk isoter. Pihaknya juga tetap mengoptimalisasi 6 langkah strategis untuk mengatasi lonjakan kasus COVID-19 yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini mulai dari peningkatan kapasitas 3T, tracing, testing, treatment, menggencarkan pelaksanaan vaksinasi termasuk booster, mewajibkan penerapan aplikasi Peduli Lindungi, penyiapan lokasi isoter, optimalisasi rumah sakit rujukan mulai dari ketersediaan bed, oksigen dan obat-obatan, dan menggencarkan operasi justisi penegakan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi 5M. Beberapa langkah strategis akan terus dioptimalkan. Kasus COVID-19 di Kota Denpasar mengalami lonjakan signifikan sejak sepekan terakhir. Sejak 27 Januari hingga 2 Februari, kasus COVID-19 telah mengalami peningkatan sebanyak 962 orang. Dari jumlah tersebut, 106 orang diantaranya berstatus siswa dan guru. Jumlah kasus aktif per 2 Februari mencapai 1.024 kasus. Di 3 Februari, Denpasar mencatatkan 369 kasus baru. Sedangkan pasien sembuh bertambah 33 orang. Pasien meninggal juga dicatatkan bertambah 1 orang. Asma Reputra Bali Pos melaporkan.